Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Jarul Fernando Prayoga. Saya dari kelas IS 0601 dan saya memiliki NIM 12042301110. Kali ini saya akan menjelaskan poster yang saya buat dan yang berjudul Solusi dan Pengembangan Keterlambatan Paket yang ada di Indonesia. Poster yang saya bikin ini atau yang saya buat ini memiliki latar belakang yaitu industri logistik dan pengiriman paket di Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat di dalam beberapa tahun terakhir. Dengan meningkatnya penggunaan e-commerce dan transaksi online, permintaan akan layanan pengiriman yang cepat dan andal menjadi semakin tinggi. Namun, di tengah perkembangan ini, masalah keterlambatan pengiriman paket masih menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh banyak penyedia layanan. Keterlambatan pengiriman paket dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk infrastruktur transportasi yang belum memadai, manajemen logistik yang kurang efisien, serta hambatan regulasi dan birokrasi. Hal ini tidak hanya mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan, tetapi juga berdampak negatif kepada reputasi dan kepercayaan terhadap perusahaan pengiriman tersebut. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah yang saya bahas di poster saya ini. Poin yang pertama, ada apa saja faktor utama yang menyebabkan keterlambatan pengiriman paket di Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimana kondisi infrastruktur transportasi saat ini yang mempengaruhi efisiensi pengiriman paket. Yang ketiga, ada sejauh mana peran teknologi di dalam mengurangi keterlambatan pengiriman paket dan apa saja teknologi yang telah diimplementasikan. Lalu yang poin yang keempat, apa saja tantangan yang dihadapi perusahaan logistik dalam mengoptimalkan rute pengiriman dan logistik. Oke, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat saja di poin yang pertama, apa saja faktor utama yang menyebabkan keterlambatan pengiriman paket di Indonesia. Jadi, faktor utama yang menyebabkan keterlambatan pengiriman paket di Indonesia ini menurut pendapat saya terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal jasa ekspedisi dan faktor eksternal jasa ekspedisi tersebut. Di faktor internal jasa ekspedisi tersebut terdapat kesalahan pengelolaan pesanan, kesalahan dalam input data, dan juga kelalaian kurir. Lalu yang di faktor eksternal jasa ekspedisi, adanya kondisi cuaca buruk, lalu data dan alamat penerima yang tidak sesuai, lalu akses ke alamat tujuan itu sedang terganggu. Lalu saya akan melanjutkan membahas secara singkat bagaimana kondisi infrastruktur transportasi saat ini yang dapat mempengaruhi efisiensi pengiriman paket. Jadi, kondisi infrastruktur transportasi di Indonesia ini memiliki dampak yang signifikan terhadap efisiensi pengiriman paket. Dan berikut ini menurut saya poin-poin yang sangat pentingnya. Yang pertama, jalan yang rusak dan macet. Yang kedua, akses terbatas ke daerah tertinggal. Lalu yang ketiga, moda transportasi yang sangat terbatas. Lalu dampaknya terhadap efisiensi pengiriman ini, saya akan menjelaskan dua poin saja. Menurut pendapat saya, meningkatnya biaya operasional yang sangat signifikan. Kondisi infrastruktur yang sangat buruk ini juga dapat meningkatkan biaya operasional jasa ekspedisi, seperti biaya bahan bakar, pemeliharaan kendaraan, dan juga asuransi. Lalu dapat juga menurunkan kepuasan pelanggan. Di dalam keterlambatan dan efisiensi dalam pengiriman juga dapat menurunkan kepuasan pelanggan terhadap layanan jasa ekspedisi. Lalu ke poin selanjutnya saya akan membahas tujuan dari poster yang saya bikin. Di poin yang pertama menjelaskan tentang meningkatkan efisiensi operasional adalah salah satu tujuan dari penerapan IoT di bidang logistik. Dan juga adanya penerapan IoT dapat mengurangi
atau meminimalisir biaya operasional di dalam pengiriman maupun beroperasi. Di poin yang kedua, ada menjelaskan bagaimana kebijakan dan regulasi pemerintah yang saat ini mempengaruhi pengiriman paket dan apa saja perubahan yang diperlukan untuk mendukung pengiriman yang lebih cepat dan efisien. Dan juga di sini memperkenalkan inisiatif dan solusi yang inovatif yang telah diadopsi oleh perusahaan-perusahaan logistik di Indonesia untuk meningkatkan kecepatan dan keandalan dalam mengirim paket. Lalu di poin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penyelesaian yang ada di poster saya. Yang pertama ada analisis data dan identifikasi masalah. Yang kedua adanya peningkatan infrastruktur. Yang ketiga adanya implementasi teknologi. Yang keempat adanya perbaikan manajemen logistik. Yang kelima ada kolaborasi dan kemitraan. Yang keenam ada penilaian dan peningkatan berkelanjutan. Yang ketujuh adanya komunikasi dan transparansi. Lalu hasil dari poster saya tersebut pemanfaatan Internet of Things atau IoT di dalam optimalisasi transportasi logistik dan di dalam distribusi paket yang telah menunjukkan berbagai banyak manfaat yang sangat signifikan dan juga dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan solusi inovatif terhadap pengiriman paket. Lalu kesimpulan dari eh, poster yang saya bikin ini yaitu keterlambatan paket di Indonesia ini dapat diatasi dengan kombinasi ataupun solusi yang melibatkan peningkatan infrastruktur, penerapan teknologi atau IoT dengan yang tepat, lalu pengembangan SDM, lalu yang terakhir ada kolaborasi antar pihak. Di dalam pengembangan teknologi dan edukasi masyarakat akan menjadi kunci utama di dalam mewujudkan pengiriman paket yang lebih cepat, efisien, dan andal di masa yang akan datang. Sekian dari penjelasan poster yang saya buat ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk mendengarkan video yang saya buat ini. Terima kasih.